Halo, apa kabar? Sahabat social distancing, pasukan penghalau corona. Panji Pragiwaksono juga dari rumah dalam rangka social distancing, dalam rangka work from home. Ini video datangnya idenya dari gua survei di Instagram, nanya ke followers gua dengan pertanyaan supaya membuat lu betah. Gua mau bikin konten-konten yang lu pengen, kasih tahu gua lu pengen dibahasin atau pengen dibikinin video YouTube tentang apa. Ada permintaan yang bilang, tolong dong kasih gue rekomendasi digital download apa yang gue mesti beli di comika.id. Karena gue pengen beli tapi bingung mesti milih yang mana. Hey, teruntuk Anda yang minta saya membahas digital download di comika.id, Anda baik sekali karena membantu saya jualan, ya. Mari kita bahas Top 5 digital download yang terlaku penjualannya di tahun 2020 di comika.id. Baiklah, yang mau gue bahas sebelum kita mulai ke 5 besar tersebut. Pertama, dalam 5 besar tersebut nggak ada nama gue karena rasanya aneh ngomongin punya saya sendiri, biar saya dagang di lain kesempatan saja. Kita ngomongin top 5 selain gua. Jadi ada 5 nih. Nah, top 5 ini adalah top 5 digital download yang paling banyak diunduh, paling banyak terjual secara unit di comika.id di tahun 2020 ini, ya. Di comika.id seperti yang lo tahu ada banyak sekali digital download. Kemudian yang ada di comika.id itu ada, sebentar, gue sebut, ada selain gue sendiri ada Viko Fahriza, Ananta Rispo, Rigen Rakelna, Rahmat Ababil, Robi Changhe, Indra Frimawan, Rian Adriandi, Ernest Prakasa, Gilang Baskara, Krisna Hareva, Kukuh, saya Minatus Limboy, Lukman Behaki, Erwin, yang namanya memang cuma Erwin, Muhammad Sabek, Awe, Adit MKM, Yudit Cipardian, dan Arif Brata yang rilis tanggal 25 Maret. Siapa nih? Pak parkir setang. Dada bunyi. Naukur di rumah mana? Mari silahkan. Itu menganggap anaknya tuh baru sukses kalau jadi PNS. Kamu mau lagi, Sedeng? Yang paling banyak unitnya sih emang gua ya, karena ini kan awalnya wscdnshop.com, yaitu sebuah platform gua jualan karya-karya gua, makanya paling banyak gua. Habis dibukain pintunya ke yang lain, hadirlah ini. Dan mari kita bahas 5 besar digital download paling laku di comika.id untuk jadi bahan pertimbangan lo. Kita mulai di posisi ke-5. Iya, padahal nggak semua bisa lo tutupin. Ada jelek yang nggak bisa lo tutupin. Lo tahu jelek saat lo bersin. Menurut gua bersin adalah titik terjelek dari muka manusia. Bersin tuh mekanismenya cuma 2. Hah? Sama cu. Ah, cu. Udah itu doang. Titik terjelek adalah klimaks sebelum cu. Jadi titik tertinggi dari ha itu muka lu paling jelek. Buktiin aja next time lu bersin, rekam. Pas di titik ini, lu pause. Muka lu gini. Gue lagi happy banget karena setelah sekian lama gue absen main video game, akhirnya gue beli konsol video game lagi. Very exciting, gue punya PS1. That's the best console. Gue suka banget dan gue bilang sama pacar gue, alasan gue beli konsol ini adalah karena ya gini, kerjaan gue padat ya, gue stand up, gue dari kota ke kota, dan gue butuh sesuatu yang untuk refreshing gitu. Yang aku bilang ke kamu adalah aku juga butuh sesuatu yang bisa aku kontrol, bukan kontrol aku. Oke, di posisi ke-5 adalah Rian Adriandi, From Tiny to Funny plus Little Man Big Problem. Jadi, dengan harga Rp200.000, lu tuh beli From Tiny to Funny, tapi dapat bonus. Bonusnya adalah pertunjukannya Rian di Little Man Big Problems. Yang kedua ini sebenarnya direkam dari handphone, tapi semua orang seneng liatnya karena kayak nemuin artefak di reruntuhan. Nanti kita bahas terpisah. Tapi kita bahas dulu soal pertunjukan From Tiny to Funny. From Tiny to Funny adalah sebuah stand-up comedy special.
Rian yang pertama. Jadi Rian seingat gue tuh punya 2 special. Yang pertama dibikin di Usmar Ismail, nggak ada turnya. Iya benar. Dan yang kedua dia bikin turnya, tapi kemudian nggak ada sampai ke Jakarta. Jadi nggak ada Jakartanya. Artinya digital downloadnya yang direkam akhirnya cuma si From Tiny to Funny di Usmar Ismail. Nah, itu kan udah lama ya. Udah lama banget. Jadi gua kan Bhinneka Tunggal Tahu 2011, 28 Desember. Dia setelahnya tahun 2012 kayaknya. Tapi pertunjukan yang sebenarnya tahun 2012 ini itu berarti 8 tahun yang lalu sampai sekarang masih masuk 5 besar penjualan di Comika tadi. Kenapa? Karena Rian Adriandi mungkin dirindukan, banyak yang tahu dia, banyak yang suka dia dan tahu betapa briliannya dia. Habis itu lama nggak ngeliat, tiba-tiba karyanya muncul di Comika tadi jadi mereka beli. Atau B, dan gue lebih percaya gini, emang ini barang bagusnya bukan main. From Tiny to Funny. From Tiny to Funny adalah, gue inget banget, adalah stand up special yang setelahnya, itu isinya komedian pada nonton. Karena Rian adalah juara suci 1 waktu itu, banyak orang kagum sama dia. Dan begitu muda. Kalau nggak salah termuda di kompetisi itu, terus akhirnya jadi juara. Jadi semua orang pengen nonton kan. Setelahnya, komika-komika tuh mukanya pada pusing semuanya. Muka-muka komedian itu muka-muka, aduh kita ngapain sih ngelawak, aduh tadi bagus banget itu, gimana caranya gue bisa bikin lebih bagus dari itu, tuh gila tuh, semua komedian pada garuk-garuk kepala, pada bengong, ada yang bengong gitu, ngapain saya masih di dunia kesenian ini, pada bingung semuanya. Karena Rian Adriandi, kalau ada stand up comedy special yang nunjukin semua teknik stand up comedy dengan lengkap dan baik, adalah From Tiny to Funny. Gila itu. Gila itu bagusnya. Dan kayaknya sampai dengan sekarang masih cuma dia doang deh yang bikin special pakai skin tone. Jadi dia tangannya pengen bebas, dia bilang. Jadi dia nggak pengen megang mikrofon, dia pengen bisa ngelakuin banyak hal karena emang dia banyak act out. Dan akhirnya dia pakai skin tone tuh. Dan memang brilian sekali, dan salah satu wujud act outnya adalah salah satu momen paling dikenang sama orang dari pertunjukan From Tiny to Funny. Kayaknya From Tiny to Funny ada turnya. Nggak tahu deh, gue nggak ngerti. Tapi si From Tiny to Funny ada momen di mana Rian act out Power Ranger, bukan cuma 1, 5-5-nya, sekalian sama robot-robotnya. Jadi dia ngomongin soal bagaimana kita nggak bisa ngelihat ekspresi mukanya karena mereka pakai topeng, tapi topengnya ada bibirnya. Tapi bibirnya nggak gerak, tapi ada suaranya gitu. Terus dia act out tuh, dan bukan cuma itu, dia act out soal koordinasi yang berantakan antar Power Ranger yang lagi ngegerakin robot. Kan tiap Power Ranger kan megang anggota tubuh robot gede yang beda-beda tuh. Dan itu keren sekali. Gue ada nggak yang menyerupai itu? Nggak ada kayaknya. Itu keren sekali. Dan itu ditutup dengan Rian Adriandi bikin rangkaian impersonation. Gue lupa ada berapa, belasan karakter dia impersonate terus aja dengan waktu singkat, ditutup dengan Mongol. Rata, pecah, gila. Gila itu. Rian Adriandi, gila. Sejak hari itu dia gue juluki Hulk karena dia semua rusak sama dia, karir orang berantakan. Dia adalah Avenger yang paling ditakuti, strongest Avenger. Itu tuh dia tuh, Rian Adriandi. Bonusnya, Little Man Big Problem itu sebenarnya rekaman dari pertunjukan yang juga diomongin orang tuh, legendaris sekali. Little Man Big Problems adalah show di Trist Living daerah Kemang gitu. Ada Ernest Prakasa, Aco, dan ada Rian Adriandi. Nah, tapi rekamannya cuma ada rekamannya Rian Adriandi, Ernest sama Aco-nya nggak ada. Dan rekamannya dari handphone, beneran dari handphone. Tapi semua orang yang nonton itu seneng karena itu kayak artefak yang, wah, ada ini, wah, gitu disimpan. Dan kalau lu pengen lihat juga Rian Adriandi yang udah kayak monster stand up-nya, lu lihat itu gila. Kayaknya ya, kalau gue nggak salah, kayaknya itu adalah show Little Man Big Problem di mana ada beat favorit gue sepanjang masa, yaitu Batman cari parkir. Itu gila itu. Itu beat gila itu. Gue hampir mecahin meja, jadi ada meja kaca, hampir pecah sama gue gara-gara ketendang saking lucunya. Gila tuh Rian Adriandi. Lu cari itu, top 5, ada di urutan kelima, Rp200.000 dapat 2 pertunjukan brilian dari Rian Adriandi. Oke, sekarang kita masuk ke posisi 4. Habis dicat rambut gue. Bang, cat.
apa kabar? Ngechat ini. Akhirnya gue beliin mesin cuci nyokap gue. Gue bilang, nih mesin cuci mah. Wah mana nih mesin cuci? Wah mantep banget nih. TV kok nggak ada layarnya? Mesin cuci. Mesin cuci ini jadi mesin cuci praktis. Bisa nyuci sendiri. Wah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gue tinggal sebentar dinyalain. Budak. Mah kenapa mah? Gue liat tuh ada sikat di dalam. Bangsat lo emang lo. Gak punya etika lo emang lo. Sekarang lu tutup pintunya. Oke geng, cekrek. Lu nya di luar. Oh ya sorry. Di posisi keempat ada Callback. Tepatnya Callback Jakarta. Callback ini adalah sebuah rangkaian pertunjukan yang diisi oleh 3 besarnya Suci 5 kalau gue nggak salah. Rigen, Rahmat, Indra Frimawan. Mereka tur ke banyak kota, ditutup di Jakarta. Yang di Jakarta direkam jadi pertunjukan. Ini juga udah lama, tapi kayaknya ada 2 faktor yang bikin laku sekali. Sini. Nah. Buat aku kelihatan tuh kayaknya barusan tuh. 2 faktor yang membuat dia laku sampai dengan hari ini. Aku nanti bilang how many subscriber I have now. Oke, boleh. Ada 2 alasan. Pertama karena komedian-komedian ini tumbuh besar jadi komedian monster hari ini. Tahun 2020 ini orang tahu betapa gilanya Rigen, Rahmat, dan Indra Frimawan. Nah, harganya 100.000. 3 komedian kayak gitu 100.000. Sementara Indra Frimawan kan udah rilis digital download sendiri, itu harganya 150.000. Nanti kita bahas karena ada di top 5 juga. Silakan ada tebak-tebak sendiri dia di posisi berapa. Tapi lu bayangin, Indra Frimawan ngeluarin produk sendiri 150.000. Ini ada satu produk 3 komika 100.000 harganya. Nah, jadi kan itu jadi alasan kenapa orang pengen beli. Dan yang yang menyenangkan ngelihatnya adalah karena masing-masing tuh warna beda-beda, karakternya beda-beda. Semuanya keren di situ. 579 subscribers. 579 subscriber. Aurani Almasyira, tolong dibantu yang banyak biar tembus 1.000, oke? Habis tembus 1.000, tembus 100.000 dapat silver play button insyaallah. Ya, tolong subscribe Aurani Almasyira. Then hit notification bell so you don't miss any of my new videos. YouTuber. Sampai mana tadi gue? Ya pokoknya, oh ya, salah satu beat favorit gue dari Callback itu adalah beatnya Rigen. Beatnya Rigen yang gue nontonnya ketawanya tuh sampai batuk yang wuh. Lu pernah nggak batuk? Ketawa saking lucunya tuh sampai batuk, sampai sesak nafas, pernah nggak? Itu beatnya Rigen yang sabung ayam. Nah, itu beat sabung ayam legend itu. Gila sekali. Gila itu beat tuh. Ih, lucu banget. Cuma itu beat gila. Beatnya itu intinya tentang, kalau gua nggak salah, Rigen cerita bapaknya yang suka ngadu ayam. Terus Rigen membayangkan main what if, gimana kalau misalkan ketika bapaknya di alam baka diukur amalnya, terus ayam yang dia adu bersaksi melawan dia. Lucu gila. Itu dia Callback, silakan dicari. Itu ada di posisi keempat. Mari kita masuk posisi ketiga. Toilet SPBU tuh udah jelek, kotor, bau, becek, bayar lagi. Terus bayarnya tuh kayak kita nggak tahu bayar buat apa gitu kan. Cuma ada mas-mas duduk depannya meja banyak 2.000-an, dia diem aja. Dia juga nggak minta, tapi kita... Posisi ketiga adalah salah satu special favorit gue, yaitu Gilang Baskara Live at Jakarta Theater. Ada banyak alasan kenapa gue suka. Pertama, gue emang suka Gilang Baskara. Menurut gue, ini orang pengamatannya brilian sekali. Ada satu beat ya, tapi nggak ada di special yang ini. Ada nggak ya?
Nggak tahu deh, gue kayaknya nggak ada. Ada beatnya dia soal ini. Satu chunk soal naik motor. Itu bagus banget, penulisnya bingung. Nah, si Gilang Baskara live at Jakarta Theater adalah special pertamanya dia. Sebenarnya ini adalah kayak bukan lanjutan, tapi jadi dia tuh bikin pertunjukan ini 2 kali. Yang pertama dia bikin di Bandung, namanya Not So Special, karena dia nggak ngerasa spesial-spesial amat. Tapi itu lucu gila itu. Dia grogi, tapi groginya bikin lucu. Aduh, spesial itu tak tertandingi lah. Nah, terus dia bikin lagi di Jakarta Theater. Nah, jadi bukan cuman Gilbasnya brilian, Gilbasnya di sini beda banget. Orang nggak tahu kalau Gilbas ternyata punya cara pikir seperti itu. Orangnya tuh silet gitu dan jahat gitu. Mulutnya tuh di situ kelihatan. Jadi, wow, ini Gilbas keluar gitu. Makanya Us pernah bilang, lu kaget kan ngeliat Gilbas kayak gitu? Nah, itu Gilbas yang gue tahu selama ini, kata Us. Itulah kenapa pengalaman nonton Gilang Baskara live at Jakarta Theater tuh menyenangkan sekali. Plus, gue suka Gilang Baskara live at Jakarta Theater. Nggak pakai judul, nggak kayak Komodo Menoy atau Mesake Bang Saku atau Happiness atau From Tiny to Funny. Enggak nih, Gilang Baskara live at Jakarta Theater. Keren. Seperti Louis C.K. at the Beacon, gitu-gitu deh. Ya, keren. Keren. Ya, itu Gilang Baskara live at Jakarta Theater, harganya Rp150.000. Silakan dicari, silakan diburu. Salah satu produk yang menurut gue dan kalau gue lihat data penjualannya konsisten, segitu terus. Keren, emang produk yang bagus. Oke, sekarang kita masuk posisi kedua. Dari top 5 digital download paling teratas dari sisi unit terjual di comika.id. Posisi kedua adalah pengakuan dari Indra Frimawan. Jokes Frimawan gak gitu. Ada lagi. Gue kemarin naik motor bang. Di depan gue ada orang pakai jaket hijau stabilo. Gue pikir polisi kan, pas gue deketin ternyata beneran stabilo. Jokes Frimawan gak gitu. Perhatikan jokes ini baik-baik. Kartini itu cewek. Soalnya kalau cowok, mungkin kalian pikir Kartono. Tapi komedi gue gak semudah itu. Kartini itu cewek, soalnya kalau cowok dikatain, ih cowok-cowok namanya Kartini. Itu jokes Frimawan. Seperti yang lo tahu, gue sering banget pakai Indra Frimawan sebagai contoh. Karena emang gue suka Indra Frimawan. Dia adalah wujud dari sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dan lo harus tahu, menjadi Indra Frimawan tuh tidak gampang. Menjadi beda, nggak gampang, dia datang dengan resiko. Gue pernah bahas di YouTube gue, susahnya jadi Indra Frimawan. Ada, lu cek aja video itu. Tapi, kehadiran Indra Frimawan di comika.id itu ditunggu-tunggu sama banyak orang. Banyak yang pengen ngeliat dia. Dan yang membuat pengakuan ini spesial, jadi dia tadi mau tur kan, dia mau tur, judulnya apa gue lupa, abis itu ada kejadian DM itu, yang akhirnya membuat dia, gitu kan. Terus, kayaknya gue pernah cerita deh bahwa gue sama Frimawan pernah WhatsApp-WhatsAppan, gue nanya lu kenapa gini-gini gitu, kita ngobrol-ngobrol terus udah gitu sampai kepada kesimpulan di mana. Tapi pada satu momen gue bilang sama Indra, ini harus cara lu berdamai adalah dengan menjadikan ini sebagai materi. Sedang iya gue tahu ini akan terjadi dan terjadilah. Pengakuan itu adalah tempat dia nggak tahu ya menceritakan banyak hal yang mungkin banyak orang nggak tahu tentang Indra Frimawan. Nah, wujud pertunjukannya aja tidak seperti pertunjukan lain. Lu kalau ngelihat gambarnya gitu, lu lihat tampilannya, siapa yang bikin spesial kayak gini? Nggak ada. Jadi bukan cuman dianya spesial, bentuk pertunjukannya juga spesial gitu. Dan Indra Frimawan tumbuh menjadi stand up comedian yang berkarakter dan dengan itu dia punya basis pengikut yang gede lah. Dan itu yang kira-kira ya kayaknya membuat dia ada di posisi 2 di digital download terlaku top 5 di comika.id ini. Nggak perlu gue jelasin lagi betapa uniknya dia. Emang orangnya aneh. Makanya digital download ya stand up comedy spesialnya. Iya aneh. Silakan dinikmati aja. Nah, sampailah kita di posisi pertama. Tapi sebelum itu, gue mau bilang bahwa di luar yang gue bahas,
Yang enak dari comika.id itu adalah bahwa dia menyediakan stand up comedian yang kayaknya lu nggak tahu kalau nggak gue sodorin di situ. Ada banyak yang bagus-bagus. Salah satu favorit gue itu Lukman Behaki. Dia bikin stand up comedy special, temanya pendidikan, yaitu Tutwuri Hangapusi. Satu special ngomongin hanya tentang pendidikan. Dan cara Lukman beranalogi tentang pendidikan, cara dia bertutur tentang pendidikan, itu keren banget menurut gue. Kelihatan banget otaknya emang manusia itu ada. Nah, tapi gue bisa membayangkan banyak orang nggak kenal sama Lukman Behaki karena mungkin dia nggak tahu ya, mungkin dia nggak ikut kompetisi atau mungkin nggak jarang lo lihat di TV. Tapi sebagai komedian, menurut gue dia keren. Gue dengan senang hati mengendorse dia. Tapi gue pahami pasarnya beda-beda karena kayaknya mungkin Lukman bukan tipe komedian yang pace-nya dar der dor. Dia juga nggak terlalu suka teriak-teriak. Orangnya santai aja tapi keren. Salah satu yang gue suka juga itu Krishna Hareva, Ruang Tamu. Iya benar, Ruang Tamu. Itu juga Krishna Hareva salah satu favorit gue, itu bukan rahasia ya. Kayaknya dari tadi semua pernah jadi opener gue kecuali Rian Adriandi. Iya benar, callback anak-anak opener gue, Gilbas opener gue, Awe opener gue, Rian Adriandi pernah jadi opener gue? Nggak pernah. Saya emang opener gue. Jadi emang ini pada gue suka juga. Tapi si Krishna Hareva itu kan pernah jadi opener gue. Gue bawa dia ke mana ya? Beijing, terus Melbourne, terus Adelaide, terus Brisbane, terus Los Angeles dan San Francisco kalau gue nggak salah. Krishna Hareva tuh keren banget. Yang keren dari dia tuh adalah sikapnya dia terhadap apa yang dia mau bahas tuh kerang, jelas sekali. Dan itu tergambar di spesialnya dia, Ruang Tamu. Dan bukan cuma itu, ada pengalaman unik dengan Dian, Digun, dan Kukuh di atas panggung. Dan yang juga membuat gue senang adalah Krishna Hareva bilang sama gue pengen produk gue keluar biar orang bisa menikmati, tapi gue nggak pengen lagi terima duitnya dari situ. Akhirnya kami putuskan setiap 100% profit yang didapatkan dari stand up comedy specialnya Krishna Hareva disumbangkan untuk Pita Kuning, yayasan kanker yang gue terlibat di dalamnya sebagai pembina. Gue pembina, pada Indro sebagai pengawas, Tena Gustaf sebagai ketua. Yang udah jalan cukup lama, kami membantu adik-adik pasien kanker yang tidak mampu dengan layanan psikososial terapi, dan tentu ini butuh dana, dan dananya salah satunya adalah sumbangannya Krishna Hareva. Jadi setiap kali lu beli digital downloadnya Krishna Hareva, lu menyumbangkan uang ke adik-adik pasien kanker lewat Pita Kuning. Ini gue nggak tahu apa yang aneh dari keluarga gue ini, bokap nyokap gue nih ngomong suka diulang-ulang gitu. Muter-muter itu aja, putar-putar diulang-ulang itu aja. Gue kasih contoh, gue suka pulang malam kan, open mic atau nggak main gitu, pulang malam. Nyokap gue suka bilang, terus aja kamu pulang malam biar sakit kamu terus pulang malam terus biar sakit. Gitu aja. Dan masih banyak lagi stand up comedy special yang keren-keren di situ. Silakan buka sendiri www.comika.id, cek aja di situ. Sekali lagi gue nggak tahu nih rilisnya kapan, tapi digital download gue Hiduplah Indonesia Maya rilis tanggal 1 April dengan harga 300.000. Kenapa 300.000? Karena menakutkan sekali materinya dong. Gue sortir biar nggak semua bisa sembarangan beli gitu. Jadi emang gue bikin mahal plus kalian nabung untuk pengacara kalau ada apa-apa. Habis karena itu kata gue, gokil seru banget nih. Mung dia yang panik kan, masih lari dari situ. Pengen gue masuk sendiri ya. Lagian di atas kan orang-orang susah. Gak. Masuklah kita di posisi pertama, top 5 digital download di comika.id. Dan di posisi pertama adalah pidato presiden oleh Awe aka Andi Wijaya. Bang, ini anak komunitas juga, ya saya mau curhat nih. Oh ya, gue pikir kenapa nih masalahnya gitu komunitas. Ya jadi gini bang, saya tuh punya penyakit bang. Penyakit apa nih kata gue? Iya bang, titik saya bernanah. Sumpah demi Allah gue gak bohong.
Demi Allah gue nggak bohong, titiknya bernanah. Maksud gue kan presiden komunitas stand up ya, bukan presiden komunitas titik sehat, bukan. Kenapa jadi nanya sama gue? Kalau pertanyaannya, bang titik saya bernanah gimana ya? Gue nggak bisa jawab. Kecuali misalnya, bang titik saya bernanah, punchline-nya apa ya? Nah, mungkin gue bisa bantu ya kan ya? Gini aja bro, ternyata nanahnya nanah kerip. Pidato presiden lagi-lagi adalah produk yang ditunggu-tunggu banyak orang. Orang pada nungguin kapan nih Awe bikin spesial. Dan ini sebenarnya Awe tidak niatkan ini jadi spesial pertamanya dia. Dia punya spesial yang udah ada di kepala dia namanya Tangan Kosong. Tapi sebelum ke situ dia pikir, gue mau bikin show dulu gue mau keluarin yang ada di kepala gue soal menjadi presiden stand up Indo. Gue pengen tumpahin semuanya sekali doang, gue rekam, gue jadiin digital download deh. Dan itu yang terjadi. Dan kenapa dia di posisi 1? Mungkin karena dia Awe, namanya besar sekali, salah satu stand up comedian papan atas lah, maksud gue paling dihormati, lucu juga. Yang gue selalu bilang ini, yang menarik dari Awe adalah Awe itu bisa kerja di mana aja. Lu taruh Awe di mana-mana lucu dia. Jadi dia kayak udah mencapai ambang batas komedi di mana dia bisa nangkep banyak orang. Nah, itu mungkin satu alasan kenapa dia laku. Yang kedua adalah semua orang pengen denger kayaknya cerita kayak gimana sih rasanya jadi presiden stand up Indo. Gue pengen denger dan keluh kesahnya Awe itu seperti apa. Dan itu yang menjadikan spesial karena seperti kita tahu, penikmat stand up di Indonesia senang banget gosip-gosip tentang stand up Indo. Didapatkan juga dari situ. Dan yang ketiga, yang membuat itu laku adalah bahwa Awe nulis joke-nya brilian udah kita anggap satu paket lah ya. Tapi yang juga alasan kenapa itu kelihatannya laku adalah karena Awe itu kan idenya suka lucu-lucu ya. Salah satu yang lucu itu adalah jadi dia ngasih pengalaman yang unik ketika acara. Jadi acaranya itu diomongin. Dia kan bikin pertunjukan nih. Di pertunjukan itu pengalaman nontonnya itu saking berkesannya, setelahnya orang pada ngomongin. Nah ketika orang ngomongin, orang kan jadi penasaran seperti apa. Akhirnya mereka berduyun-duyun untuk beli. Pengalaman ngelihat si Arif Biskuit jadi dirigen terhadap layar itu tuh lucu banget menurut gue. Jadi ya, tapi di luar itu emang Awenya brilian, Awenya juga komika yang udah dikenal, penulisan joke-nya juga bagus, tematiknya juga menarik sekali ngomongin soal pengalaman dia jadi presiden. Whole package jadi produk yang posisi pertama di top 5 digital download comika.id, dihitung dari banyaknya unit terjual. Begitulah, itulah tadi top 5-nya. Di posisi 5 ada From Tiny to Funny plus Little Man Big Problem dari Riana Driandi. Di posisi keempat ada Callback, isinya Rigen, Frimawan, dan Rahmat. Di posisi ketiga ada Gilang Baskara, Live at Jakarta Theater. Di posisi kedua ada Pengakuan. Di posisi pertama ada Pidato Presiden. Pidato Presiden 150.000, Pengakuan 150.000, Gilbas 150.000, Callback 100.000, From Tiny to Funny plus Little Man Big Problem 200.000 rupiah. Dan ini bukan berarti yang lain tuh tidak lebih lucu. Ini yang numbers don't lie. Ini statistiknya emang seperti itu. Yang paling banyak terjual adalah yang 5 tadi. Di bawahnya masih ada yang brilian-brilian. Masih ada Semi Notus Limbo yang tanpa batas 1, tanpa batas 2. Ernest ada Happiness dan ada Setengah Jalan di situ. Terus udah gitu coba gue lihat. Duh banyak banget sih. Yang bagus-bagus banyak banget. Erwin tuh, Who Am I, itu juga bagus. Dan Erwin akan rilis Alinea juga tuh. Alinea keren, lo harus tonton sampai habis tuh, brilian sekali. Ada banyak lah. Keren. Dagangan sendiri. Enggak, tapi beneran deh. Maksud gue, salah satu alasan kenapa gue bikin Comikero tadi, karena gue adalah fans stand up comedy. Gue seneng nonton stand up comedy. Jadi ya, gue seneng kalau misalnya lu bisa nonton juga. Oke, itulah tadi top 5 rekomendasi gue. Moga-moga ketika lo beli bisa dipakai untuk nemenin lo nyantai di rumah, social distancing. Kalau kata pemerintah sekarang berubah jadi physical distancing, work from home, nggak keluyuran dan nggak membuat corona makin tersebar. Ya, biar betah di rumah, itulah rekomendasi gue. Silahkan masuk ke comika.id. Dan untuk apapun pertanyaan terkait comika.id, misalkan gimana cara downloadnya, terus ada kendalanya dan segala macamnya, segera DM @comikaid
ID, Comika ID. Ya kalau ada apa-apa, DM mereka akan bantu. Ya, sekian dulu, terima kasih dari gua. Santai-santai di rumah, jaga kesehatan dan goks. Sekali. Gue berak ngajak partisipasi. Gua pernah. Siapa yang Ini Widodo. Gua isep kakak lu goblok.